Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan menggunakan jasa pembiayaan secara bijak. Berikut adalah nama kelompoknya, yaitu Naufal Hibatul Hakim Prasetyo, saya sendiri Muhammad Penggawarja Sastra, kemudian Fitri Quratul Ain. Menurut Otoritas Jasa Keuangan OJK, melalui peraturan OJK nomor 29/POJK poin 05/2014 pasal 1 ayat 1, pengertian dari perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan atau jasa. Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan mencakup pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha lain yang disetujui oleh OJK. Perusahaan pembiayaan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan di bawah Komisioner atau Kepala Eksekutif Industri Keuangan Non-Bank atau IKNB. Selain itu, sebagai wadah untuk bertukar pikiran dan informasi bagi seluruh perusahaan pembiayaan di Indonesia, didirikanlah Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI yang berbentuk badan hukum resmi. Lembaga pembiayaan diatur dalam keputusan Presiden nomor 61 tahun 1998 tentang Lembaga Pembiayaan Keuangan RI nomor 1281/KMK/013/1988 yang kemudian dicabut dan disempurnakan dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 448/KMK/017/200 tentang perusahaan pembiayaan. Dalam perkembangannya kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Dalam pasal 1 Perpres nomor 9 tahun 2009, yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2009, lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Keberadaan lembaga pembiayaan tidak kalah penting dengan lembaga keuangan karena mendapat menjadi pilihan alternatif untuk mendapatkan suntikan dana yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Tidak hanya itu, karena memegang peranan penting dalam bidang pembangunan juga, seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Lembaga ini juga ikut serta dalam pembangunan yang mana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini menyalurkan dana sebagai modal menjalankan kegiatan usaha. Hal-hal yang perlu diperhatikan. Pengguna jasa pembiayaan perorangan atau bukan perusahaan perlu memperhatikan beberapa hal di bawah ini agar dapat menikmati jasa pembiayaan dengan baik. Memiliki uang muka yang cukup besar, misalnya 30%, agar angsuran bulanan yang harus dibayar terasa lebih ringan. Kemudian memiliki jangka waktu dan angsuran sesuai dengan kemampuan keuangan saat ini. Maksimal besarnya angsuran sebaiknya tidak lebih dari 30% dari penghasilan bersih per bulan setelah dikurangi biaya-biaya bulanan. Kemudian membeli barang dan atau jasa yang memang sungguh-sungguh diperlukan. Harus dihindari keinginan sesaat yang dipicu oleh diskon atau iming-iming hadiah. Menyiapkan data-data yang diminta oleh perusahaan pembiayaan sebelum petugas survei datang ke rumah atau tempat kerja. Umumnya data yang diminta adalah fotokopi KTP, KK, surat keterangan kerja, atau slip gaji, dan rekening listrik. Menerima kedatangan petugas survei dan mendengarkan dengan seksama penjelasan mengenai manfaat dan risiko produk pembiayaan yang akan diambil. Pengguna jasa pembiayaan perlu menanyakan rincian besar angsuran, jatuh tempo, bagaimana dan kemana untuk membayar angsuran, bagaimana jika terjadi kehilangan kendaraan, jangka waktu proses klaim asuransi, besar denda keterlambatan pembayaran angsuran, hal-hal yang harus diperhatikan jika akan melunasi sebelum periode pembiayaan berakhir, nomor telepon kontak center, dan seterusnya. Agar terhindar dari denda keterlambatan pembayaran angsuran, debitur perlu membiasakan diri untuk menyisihkan uang angsuran dari penghasilan bulanan. Kunci sukses berutang adalah menyisihkan uang untuk mengangsur, bukan menyisakan. Selain hal-hal yang telah disebutkan dalam pembiayaan kendaraan bermotor, debitur perlu mengetahui bahwa perusahaan pembiayaan pada umumnya melakukan pembebanan jaminan fidusia atas transaksi pembiayaan yang telah ditandatangani perjanjiannya. Pembebanan ini bertujuan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang dijaminkan atau objek jaminan fidusia dari debitur kepada perusahaan pembiayaan. Manfaat jasa pembiayaan antara lain adalah
Masyarakat dapat memperoleh barang dan atau jasa yang dibutuhkan sekarang, tanpa harus menunggu hingga memiliki uang yang cukup untuk membeli secara tunai. Masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan atau mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan berbagai jenis dan produk jasa pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhannya. Hak konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain adalah memperoleh informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Mudah mengakses informasi yang dibutuhkan, memperoleh alasan penolakan pengajuan pembiayaan, mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen pembiayaan, mendapatkan penjelasan tentang biaya-biaya yang mungkin timbul atas transaksi yang pembiayaannya dilakukan, mendapatkan kesempatan untuk memilih jika ditawarkan produk dalam bentuk paket produk. Kewajiban konsumen atau pengguna jasa pembiayaan antara lain adalah memastikan bahwa barang yang akan dibiayai adalah barang yang dibutuhkan dan sesuai kemampuan. Mengisi dan menandatangani aplikasi pembiayaan dengan itikat baik, jujur, dan lengkap. Memberikan informasi dan dokumen yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Memahami dengan baik semua ketentuan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan. Menandatangani perjanjian pembiayaan dengan lengkap. Membayar angsuran secara tepat waktu, membayar biaya-biaya lain yang mungkin timbul sesuai perjanjian pembiayaan. Ventura. Perusahaan modal Ventura merupakan kelompok atau pada perusahaan swasta ke waktu tertentu. Sebagai investor, mereka berhak mendapat keuntungan ketika startup yang dipilih memulai laba usaha. Lantaran mulai digelontorkan mikro dan terdapat kelompok investor individu dengan jumlah uang sebanding. Investor jelas tak bisa sembarangan dalam mengundi. Seperti yang sudah disinggung sebelumnya, waktu cepat dan meraup untung signifikan saja yang akan disuntikan modal Ventura. Perbedaan lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menyediakan berbagai jenis produk jasa keuangan, memiliki dana biro defisit dengan melibatkan tabungan tanpa jaminan di bawah pengawasan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun bisa menciptakan uang viral yang pembiayaan hanya menyediakan tidak memiliki wewenang untuk menuntut dana dari masyarakat, produk kredit tidak melibatkan tabungan atau jaminan, segala aturan izin dan transaksi berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan Republik Indonesia tidak bisa menciptakan uang viral. Jenis lembaga pembiayaan dan contoh. Satu, perusahaan leasing atau sewa guna usaha. Jenis lembaga pembiayaan bisa contohnya yang sudah umum dikenal masyarakat adalah perusahaan leasing. Lembaga pembiayaan ini mendanai barang produk seperti kendaraan mobil atau motor, mesin atau peralatan lainnya. Mekanisme pemanfaatan jasa leasing yakni berupa perjanjian yang terdiri dari beberapa hak dan kewajiban antara perusahaan leasing yang menyediakan pembiayaan barang dengan nasabahnya. Nasabah diberikan hak penggunaan barang, namun harus menyetopkan pembayaran sewa setiap bulannya untuk jangka waktu tertentu. Jika terjadi kredit macet dari pembayaran seluruh ini, maka ada konsekuensi yang harus dipatuhi dan sebelumnya disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya seperti penyaluran barang. Contoh perusahaan leasing yang ada di Indonesia antara lain Adira Finance, BSI Finance, BCA Finance, FIF, dan masih banyak lagi. Kedua, perusahaan ada tiga jenis lembaga ini untuk mengambil alih kegiatan pengelolaan dan pembelian sesuatu perusahaan merupakan penyelenggara. Contohnya SG Finance, perusahaan pembiayaan konsumen. Pembiayaan pada produk kebutuhan misalnya seperti pembiayaan. Peserta contoh ini mengadopsi dua sistem pembiayaan kalau bisa mengambil kredit sebaliknya ada penerbit kredit. Perusahaan kredit yang bisa digunakan untuk transaksi pembelian barang dalam cicilan maupun transaksi tradisional. Contohnya ada banyak bank menjadi penerbit kredit, yaitu BCA, BNI, BRI, Bank Mandiri, dan masih banyak lagi. Yang kedua, perusahaan pembiayaan infrastruktur. Jenis lembaga pembiayaan ini merupakan badan usaha milik negara, sehingga perannya jelas untuk mewujudkan pembiayaan dalam pembangunan berbagai infrastruktur penting dalam negeri seperti pengembangan proyek atau jasa konsultasi perjalanan proyek. Dalam menjalankan fungsinya, perusahaan pembiayaan infrastruktur juga menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan swasta guna mempercepat proses pengembangan infrastruktur. Contoh dari perusahaan pembiayaan infrastruktur ini adalah PT FNI Persero. Keuntungan menggunakan perusahaan pembiayaan. Pertama, dapat melakukan cicilan. Pada perusahaan pembiayaan memiliki sistem pembayaran yang bisa dibilang tidak terlalu memberatkan Anda. Cara pembayaran yang diterapkan dalam perusahaan pembiayaan adalah dapat dilakukan dengan cicilan atau langsung sesuai dengan anggaran dana yang dimiliki. Kemudian dengan hal tersebut, Anda tidak perlu melakukan sebuah pembayaran yang bisa memiliki pembelian. Hanya perlu melakukan sejumlah sumber yang telah ditetapkan di awal untuk mendapatkan total biaya dari barang yang dibeli tersebut. Sebenarnya ada beberapa perhitungan bunga yang telah ditetapkan juga. Yang kedua, bunga terjangkau. Setiap perusahaan pembiayaan pastinya memberlakukan sistem bunga. Untuk bunga yang diterapkan, bunganya tidak akan memberatkan orang untuk melakukan angsuran. Dan perlu diketahui bahwa bunga yang diterapkan tersebut tidak akan lebih besar daripada bunga yang diberlakukan oleh Kara, Jasa, dan Bunga.
Yang ketiga, mudah dan juga lebih cepat. Setiap perusahaan yang bergerak dalam bidang pembiayaan pastinya memiliki kerjasama dengan penyedia barang lainnya, seperti mobil. Ketika Anda membeli mobil menggunakan jasa dari perusahaan, maka Anda akan mendapatkan sebuah keuntungan dan tidak perlu menunggu terlalu lama jika ingin menggunakan sistem pembayaran berupa angsuran. Tentunya dalam hal ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk bisa mengambil angsuran mobil tersebut. Sebagai contoh, kartu kredit milik sendiri dan juga listrik gaji yang Anda miliki. Yang keempat, waktu. Untuk waktu pelunasan atau lama angsuran yang harus Anda tanggung biasanya lebih fleksibel sesuai dengan yang Anda mau. Biasanya lama angsuran yang diberikan adalah sekitar 15, 24, 35, 48, dan juga 60 bulan. Perlu Anda ketahui bahwa semakin lama melakukan angsuran, maka biaya angsuran setiap bulannya juga akan semakin kawan dengan waktu yang relatif cepat, maka Anda bisa lebih mendapatkan bunga yang lebih kecil. Kekurangan menggunakan jasa perusahaan pembiayaan. Kekurangan tersebut adalah seperti denda yang akan diberikan ketika Anda telat dalam melakukan pembayaran. Jika Anda tidak bisa membayar angsuran dalam jangkauan waktu tertentu, maka barang yang Anda beli bisa dilakukan penyitaan. Akan tetapi, bila Anda melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka Anda terhindar dari beberapa kemungkinan tersebut. Modal Ventura di Indonesia. Di dalam keputusan Menteri Keuangan nomor 1251-KMK.013-1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga pembiayaan, kepada perusahaan lembaga pembiayaan diberikan izin untuk melakukan kegiatan di bidang modal ventura dan juga usaha leasing, ajak piutang, pembiayaan konsumen, serta kredit. Namun demikian, sebagian besar perusahaan yang memperoleh semua izin usaha tersebut tidak melakukan izin modal usaha ventura dengan berbagai alasan, antara lain disebabkan oleh karakteristik bisnis model ventura ini sangat berbeda dengan sifat dan usaha pembiayaan lainnya. Akibatnya, beberapa waktu lama kemudian usaha model ventura masih belum berkembang. Langkah berikutnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memisahkan kegiatan usaha model ventura dari kegiatan lembaga pembiayaan lainnya melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.017/1995 tentang pendirian dan pembinaan usaha model ventura. Dengan pemisahan itu, minat investor untuk mendirikan perusahaan model ventura pun meningkat. Badan Mediasi Pembiayaan Pegadaian Ventura Indonesia atau BPM PVI. Sebagai salah satu wujud perlindungan konsumen jasa keuangan, OJK telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa atau LAPS. Dalam POJK tersebut diatur bahwa LJK termasuk perusahaan pembiayaan, wajib menanggapi dan menyelesaikan pengaduan konsumen dengan baik. Apabila pada tingkat LJK gagal dicapai kata kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan melalui LAPS. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didirikan pada tanggal 22 September 2020 oleh Self-Regulatory Organization dan asosiasi di lingkungan sektor jasa keuangan. Dalam menjalankan kegiatannya, LAPS SJK memperoleh izin operasional dari OJK pada tanggal 29 Desember 2020 dan memulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2021. Sebagai satu-satunya lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan yang memperoleh izin operasional dari OJK, maka LAPS SJK menggantikan peran dari dan 6 fungsi LAPS yang sebelumnya di sektor jasa keuangan, yaitu ada BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAM, PPI, dan BMP PVI.
sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang fintech. LAPS di industri pembiayaan dan pergadaian bernama Badan Mediasi Pembiayaan Pergadaian Ventura Indonesia didirikan melalui koordinasi Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan PT Pegadaian. BMPPVI menyediakan layanan sengketa berupa, pertama ada mediasi, merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan perdamaian dan bantuan mediator. Kedua ada adjudikasi, merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses pemeriksaan yang relatif singkat yang dilakukan oleh adjudikator. Yang ketiga, arbitrase, merupakan penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang diselenggarakan dengan menggunakan peraturan dan prosedur yang didasarkan pada perjanjian arbitrase. Dalam menjalankan fungsinya, BMPPVI wajib menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas. Itu berarti BMPPVI harus mudah diakses oleh konsumen, memiliki organ pengawas, bertindak adil, terjangkau biayanya, dan putusannya mengikat LJK. Pinjaman di pegadaian. Mengambil pinjaman di pegadaian merupakan salah satu solusi yang bisa diambil ketika ada kebutuhan yang cukup mendesak. Beberapa jenis produk pinjaman di pegadaian yang bisa diambil seperti gadai emas, non-emas, dan kendaraan pegadaian, serta gadai emas angsuran, pinjaman usaha, pinjaman serbaguna, dan gadai efek pegadaian. Selain aman, bunga pinjaman di pegadaian yang diberikan juga cukup ringan. Dengan barang agunan sudah diasuransikan. Berikut ini produk pinjaman di pegadaian, jumlah bunga, dan juga beberapa syaratnya. Keunggulan menggunakan produk gadai. Jangka waktu pinjaman hingga 120 hari dan bisa diperpanjang dengan membayar sewa modal atau mengangsur sebagian dari uang pinjaman. Selanjutnya bisa dilakukan di kantor pegadaian atau melalui aplikasi pegadaian digital. Pinjaman yang diberikan mulai dari 50.000 sampai dengan 500 juta rupiah. Pinjaman bisa bisa langsung ditransfer ke rekening atau diterima dalam bentuk tunai. Selanjutnya pelunasan bisa dilakukan kapan saja. Dan yang terakhir barang jaminan sudah diasuransikan dan aman. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.